saban seperti semula. Yang nak uronyo judi merajalela, mabuk, zina, mencuri, korupsi, mengulang kembali dari pertama negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Wa sayaudu ghariban. Pulang uronyo tunggu domino ruhlang olahraga, kaisahkan dominonya di bawah koni tu, dari main bola olahraga sampai truk bah domino pukul main pukul main bate. Jadi anu tanyo uronyo yang tadi di secara agama tanu tambah main bate, bele main judi, nyohana di bab tengku untuk talarang uronyo urang bak kedai kopi gemaen bate karenanya karuh lam olahraga. Untuk tak ulang kaji pakiban peristiwa-peristiwa bak detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pakiban ke seterusnya perjuangan Rasulullah yang kagak kebang sampai teruk bak masa gedanya uronyo. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo kalebih awal adalah gejolak manusia yang udip bak masa tersebut. Yang pertama sekali gejolak tentang merebut kekuasaan. Kemudian untuk melaksanakan aliran-aliran ataupun ajaran yang dianut li hamba Allah bak masanya, yang bahwa yang dikatakan zaman jahiliyah, walaupun dalam bulannya nyo penuh yang tak dengar-dengar gepegah sejarah-sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ati nama getanya urang Aceh lebih-lebih lem getanya urang Islam ka ditamang 12 Rabiul Awal nyo mandum-mandum tanya mengerti dan mengetahui yang bahwa sabuh bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun watai katakan pendakwah, penceramah ataupun khatib-khatib yang menguraikan tentang cerita kelahiran Rasulullah ataupun sejarah berbeda-beda, akan tetapi yang maksudnya adalah sama. Ulun tuan bak watai yang sangat singkatnya ulun tuan kena cekat bacut sejarah Rasulullah ataupun segolong lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah damun masa gejolak. Dalam detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelah sabuh masa yang paling aman, yaman, tentram. Akan tetapi bak detik-detik kena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak masanya nanggro adalah tengah gejolak merebut kekuasaan. Akan tetapi padu-padu belum segolong lahirnya Rasulullah adalah kalebih awal di musyawarah, di muafakat yang berkuasa-kuasa di tanah Arab bawatanya merebut kekuasaan untuk mengadu negara ataupun nanggro bak masanya. Hadirin muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi dalam sebuah keputusan rapat ataupun musyawarah yang berkuasa pada masa tersebut, yaitu Raja Abraham, kemudian hasil musyawarah
yang bahawa cok sebuah kesimpulan dan keputusan untuk menghancurkan Kaabah Allah Subhanahu wa taala. Wateka dipersiapkan tentera-tentera dan kenderaan-kenderaan bawatenyan adalah yang dipakai gajah, yang ditunggang gajah li tentera-tentera Abraha untuk menghancurkan Kaabah. Karena apaken? Karena yang na kekuatan tentang agama Allah bahawa tenyan hanale manusia, cuman yang paling agung, yang paling megah adalah nasiro orang yang bernama Abdul Muttalib sebagai kakek daripada Rasulullah yang selalu beribadah di samping Kaabah. Kemudian gedenga berita adalah Raja Abraha untuk dihancurkan Kaabah, maka Abdul Muttalib gemedoa ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lungnyo sidro hamba dron ya Allah yang laih, yang hana kuasa, yang hana daya, han'i kamu peselamat rumah dron ya Allah Kaabah. Tapi bak detik-detiknya Raja Abraha ingin kena dihancurkan rumah Allah iaitu Kaabah. Maka Kaabah sebagai rumah drone ya Allah, kamu mau pulangkan ke drone ya Allah yang jaga, yang pelihara. Kemudian le gemodoa le Abdul Muttalib geserah ba Allah hai gejaga hai gepapa. Kemudian diterima doa Abdul Muttalib oleh Allah. Bak detik-detik truk tentera Raja Abraha bak benih Kaabah beserta tentera dan gajah untuk dihancurkan Kaabah. Disitulah lahir junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak wate kena lahirnya Rasulullah diperintah oleh Allah burung ababil guyucuk bate len sapo bak saboh-saboh ticim guyu pupa kedih wadih dan ate truk ticim saboh kawan bertentangan dengan Kaabah dengan Raja Abraha guyul hom anak bate red atih tentera yang na di atih hung gajah beserta gajah dan Abraha mati. Maka Rasulullah watelahikan dalam keadaan aman Nanggro tengah merebut-rebut untuk umat kekuasaan. Abdul Muttalib hana hai geperintah, hai gepegah bak masyarakat di Makkah untuk jaga Kaabah. Jadi setelah diserahkan bak Allah, detik tersebut lahirnya Rasulullah, maka Kaabah langsung dijaga kedua beli Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan rumah Allah adalah memusnahkan tentera-tentera Abraha beserta ubina pasukan-pasukan yang hadir puronya. Maka lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nanggro Makkah. Kemudian gepelara lisiro urung yaitu Halimatus Sa'diyah. Kemudian naduatun sajan Halimatus Sa'diyah gupulang ke Nobak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib naduatun meninggai Abdul Muttalib dan tinggallah dikembalikan Nabi Muhammad bak paman Abu Talib. Abu Talib gepelara Nabi Muhammad adalah sampai meninggai dro Abu Talib. Gepekawin li Abu Talib, abih harta Abu Talib gebantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi Muhammad katruh umur 25 tahun gepekawin li Abu Talib dengan siro saudagar kaya yaitu Khadijah yang na usia bawatnya Khadijah 20 tahun. Kemudian
gemu udip-udip Rasulullah beserta Khadijah, buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah gegembala kaming, pernah gejak mekat. Kemudian Rasulullah beranjak umur 20 tahun, geangkat menjadi rasul. Geangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik terserih lam ulai ketanya uronyo Rasulullah dari Nabi Muhammad jid ke rasul. So yang angkat, apakah hasil musyawarah orang Arab? Apakah hasil dengan pemilihan-pemilihan secara pemilu diangkat Nabi menjadi rasul? Adalah umur Nabi Muhammad genap 20 tahun diangkat oleh Allah sendiri menjadi rasul. Oleh diangkat gepe Isra Mi'raj. Oh Isra Mi'raj gepe terima sembahyang 50 buah wate yang jumlah adalah 5 buah wate uronyo. Semenjak daripada Rasulullah truk bak tanya tak sembahyang 5 buah wate si urosi malam. Kemudian kajit ke Rasul 20 tahun umur baru kepegat perjuangan di Rasulullah. Dari umur 0 sampai 20 tahun udip di Makkah. Hana Mesiro penduduk Makkah yang merasa iri, hana merasa bengeh, hana merasa benci kepada Nabi Muhammad. Bahkan udip bersama-sama dalam kota Makkah. Apakah kepegat dagangan, apakah kepegat gembala, nyuhana Mesiro manusia di kota Makkah yang menjadi musuh dengan Rasulullah. Akan tetapi wate kalih gepi Isra Mi'raj peterimang sembayang oleh Allah. Di sinan ke gepegat dakwah pertama oleh Rasulullah secara sir, sembunyi-sembunyi, dor ke dor, pintu ke pintu, gejak sah, gejak pegah lung sido Rasul geangkat oleh Allah adalah yang gejuk baulun tuan sebagai titah daripada Allah hanya sembahyang. Maka getanya uronyo sembahyang pegat ibadah kepada Allah. Maka gepegat dakwah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jihar yang pertama dikumpulkan urang gepeik atau bukit Safa dan Marwah. Di sini gepegat dakwah pertama secara jihar yang gepegah li Nabi bawatenyan sebagai pidato pertama atau bukit Safa dan Marwah yang dikumpulkan manusia-manusia yang di tanah Arab bawatenyan. Yang pertama sekali gepegah li Rasulullah ba umat angkidu anfusakum minan nar. Wahai saudara-saudara lun bandun, lun uronyo kagak angkat menjadi rasul yang bahwa uronyo wajib tak pegat ibadah kepada Allah dan beknali getanya uronyo tak semah patung, bahwa urang semah patung nyo adalah hak dibantu getanya oleh patung apabila melarat. Angkidu anfusakum minan nar, inni nadhirul lakum min adzabis syadid. Sesungguhnya ulun kena Rasulullah untuk membawa kabar gembira dan petakut. Nyan gepidato pertama oleh Rasulullah. Kemudian tengah-tengah gepegah haba oleh Rasulullah, gebedah siraurung lam kawan ramai gedang gekun bak Muhammad, hai Muhammad, nyan tajak pegah ke kamu, le tak kumpulkan kamu lam uro tarik uronyo, tajak pegah tayu semah Tuhan gata, tak pegah Tuhan gata yang hana mati-mati, Tuhan gata yang udip sabi-sabi. Oleh yang tak pegah ke kamu yang semah patung adalah ulung bodoh. Patung hai dibantu tanyo, hai ditulung tanyo. Menyonyan tajak ceritakan bak kamu uronyo, hai Muhammad, tabat laka ya Muhammad, gekun celaka gata Muhammad.
Kemudian Nabi gecunguk ulai genging atau urang yang deng lang kawan ramai. Omban gekalan di Rasulullah yang ken ke Nabi tabat laka ya Muhammad, celaka kata Muhammad, yaitu Abu Lahab. Wategekun celaka kata Muhammad gekalan le Nabi nyan adalah paman adun ke daripada urang syik Rasulullah. Hana gepegah sapu. Kemudian gelanjutkan dia Abu Lahab menyonyan ipegah le Muhammad. Nyo uronyo bubar. Ubena getanyo yang kamu kumpul bubar jakwo. Nyanban tantangan Nabi Muhammad geba ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pakon wate kageba ajaran dari Nabi Muhammad na penentang, na musuh, na lawan. Padahal semenjak daripada umur 0 sampai 40 akur di kota Makkah. Cocok seluruh manusia yang ada di kota Makkah. Karena belum dibawa misinya oleh Nabi Muhammad. Maka puan yang geba oleh Nabi Muhammad yang mengandung dalam syariat, yang diterima dari perintah Allah, menentang dengan akidah-akidah, yaitu yang nabak masa awal, urang-urang jahiliyah nyo menentang. Maka han diterima agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berhubung Rasulullah nyan sebagai perintah amanah tabligh menyampaikan oleh Rasulullah kepada umat. Kemudian Nabi Muhammad terus geba dakwah. Urang-urang Abu Lahab dikumpulkan. Ubina rakan-rakan Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, ramai-ramai urang Quraisy adalah mengkritik ajaran yang geba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pat manteng gejak dakwah. Ijo urang dikirim urang untuk ijak intip pu berita, pu bahan apa yang diceritakan oleh Muhammad. Makin sehari makin le urang tamang dalam agama Rasulullah yang mengikut Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Kemudian gedakwah ikirim urang li Abu Lahab ba Abu Talib ia tegur dikirim siro anu muda lam kawan Abu Lahab ke ba Abu Talib ia apegah, hai Abu Talib, nepu ingat anak kumundro ne beli ijak caci Tuhan-Tuhan kamu yang kamu semah patung ipegah bodoh, yang kamu semah patung-patungnya hai dibantu, hai ditulung gedanya. Pu ingat menyohana pu ingat lidron hai Abi Talib, bah kamu pu ingat. Maka Rasulullah wate dua dia dakwah urumuh Abi Talib, gepu ingat anak kumun ge. Wahai Muhammad, wate tajang dakwah beli ta dakwah, beli ta pegah Tuhan-Tuhan patungnya adalah hina. Beli tajakun ku urang yang semah patung urang bodoh. Katuh urang utusan dari Abu Lahab baklun yak peingat gata. Segolong ipingat gata li urang-urang yang adalah lung peingat lelung. Jawab dari Rasulullah ba Abu Talib, hai paman, yang lung yak pegahnya kebenaran yang lung terima daripada Allah. Han lung pesampo, han lung menyampaikan, han lung yak pegah lung dosa na Allah karenanya perintah gekil Nabi Muhammad ba Abu Talib, wallah demi Allah hai paman, segolong gepelahi kebenaran apa yang lun bawa, pu yang lun banyo kebenaran golong gepelahi le Allah, dan golong musnahkan kebatilan yang dipimpin li Abu Lahab, lun han lun piuh hai paman. Gemus sumpah tu. Segolong lahir kebenaran puai yang lumba, segolong tenggelam kebatilan yang Abu Lahab tak nyulung han lum piuh lum pegat perjuangan. Jadi hanapat pegah haba tuku Abi Talib bak gepingat anak umun geba agama.
Kemudian Nabi tetap berdakwah. Ipegat rapat li Abu Lahab menyon tanyon nata langkah umrah dan haji bak Masjidil Haram na sabuh pintu mutulih babun nadwah. Abak Masjidil Haram lagenyo hana pintu antara tameh ke tameh, tiang ke tiang, gerbang mutulih babus salam, babul royan, babul jannah, babun nadwah. Iup pintu babun nadwah di sinan di musyawarah berte Abu Lahab. Iaitu konsep pakiban terhadap Nabi Muhammad yang berdakwah. Pakiban cara tak usahakan Nabi Muhammad yang iba agama baik jalan. Nyan ke di bawah pintu nadwah inan geduk musyawarah sampai-sampai. Oh dia dikirim orang yang peringat Pak Abi Talib, han peringat Abi Talib Muhammad bahkan gemul sumpah. Ijo sebuah kesimpulan oleh Abu Lahab yang bahawa menyomenan meno cerita ji hasil musyawarah muafakat tak kirim tabi silo anak muda bak tanyo yang careng yang jid getumulih jid gemu baca yang cantik tajuk ke Abi Talib talake Nabi Muhammad anak kumun Abu Talib ketanyo tukar kabereh kun Abu Lahab nyen kacocok kirimlah utusan siro anak muda Abi Talib. Terus utusan Abu Lahab Abi Talib dikun dia anak utusan Abi Talib qad hadzal fata waladan laka. Cok ligata hai Abi Talib anak muda alam kawan kamu untuk tak pelara li urab biahu. Wa aslim ilaina ibni akika linak dulu. Dan jok legata Abi Talib anak kumun gata Muhammad kepada kamu nyat kamu bunuh. Laki Muhammad ba Abi Talib ke Abu Lahab untuk bohong. Jok anak muda dalam kawan Abu Lahab ke Abi Talib yu pelara. Nyu aneh. Po besarut li Abi Talib. Menan ipegah li Abi Lahab. Nyu amanah Abi Lahab hai Abu Talib. Monyo kalake anu kumulun kekah untuk kabunuh tajuk siro anu muda langkawan awakah kulun kayu pelara bisa mata telubun nyan salah sabuh permintaan yang biadab atutuni abna akum li urabbiyahu wa u'tikum bani linaktulu kalake anu kumulun untuk kapoh tajuk anu kah kulun untuk pelara bisa mata telubun permintaan kurang aja ya Allah geyu ya Allah utusannya di Abi Talib nyo logika dengan logika seandainya Abi Talib berserah Muhammad ke Abu Lahab gujuk permintaan Abu Lahab diterima anu muda Pak Abu Lahab ke Abi Talib geyu pelara itu agama batanyo ni hana talumpo agama karena Nabi Muhammad lebih duluan udah dibunuh. Itu kali Abu Lahab Abi Talib berhubung Abi Talib walaupun tidak beriman dengan Nabi Muhammad, walaupun Abi Talib habis harta bak perjuangan Nabi Muhammad, walaupun tidak mengakui agama Nabi Muhammad, tapi diminta oleh Abu Lahab tidak dikasih. Han gebi dengo. Nyodukeng pendirian Abi Talib kepada Nabi Muhammad. Abeh harta aku, abeh tenaga aku pelara, aku jaga, aku papah Nabi Muhammad. Walaupun tidak mau beriman. Nyoban akai Abu Lahab. Kemudian iwo utusan yang dikirim Abi Talib iwo menanduh utusan wo ini di ke masjid dibuduh mandum sino dalam masjid panglima Quraisy Abu Lahab Abu Jahal
termasuk ramailah sahabat-sahabat menantang dalam masjid. Ditanya oleh Abu Lahab, gimana reaksi Abi Talib? Gebi Tuhan. Dijawab di utusan, pu gebi dona Abu, bedaan ibi bedaan gebi Muhammad ketanya ilung sabo guni ketena puikun bi sama tatlubun. Permintaan tanya Mbak Abi Talib adalah sabuk permintaan yang kurang ajar, biadab, han gebi. Oh kahan gebi singa dakwah lam Nabi Muhammad. Oh kah dakwah urangnya duk rapat habis-habis tunggu. Hasil rapat Nabi Muhammad ilakai Abi Talib han gebi kiban cara keputusan rapat kali keput yang bawa tak tulis bak secret bapun talhat bak bitih Kaabah. Nyamanan hasil rapat yang keempat, keputusan daripada Abu Lahab dalam bunyi jih wa katabu fi sahifatin, tak tulis sabuh kata-kata bak siun papeun wa alakuha fil Kaabah, talhap tak gantung papeunnya bak bitih Kaabah. Yang kejut sepanduk niku dari jamun kana, walaupun talhat-lat ditanya orangnya baliho sepanduk. Masa Abu Lahab bak papeun ku tulis asawa tulisan tersebut Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Sawa mandang yang hadir di samping Kaabah mandum dilihat papan tersebut Muhammad dibunuh. Maka Abi Talib gepe ingat habis-habisan bak Muhammad bak bintih Kaabah na melihat siun papun gata im bunuh. Bek jiuh tajak Muhammad dan bek tajak saho Muhammad gata dibunuh. Nabi Muhammad han gepati tetap gejak berdakwah. Nyanban bud Abu Lahab ataupun nyanban tantangan yang geba agama, gepudong agama, gekebah getanyong uranya. Tapi getanyong uranya mudah manteng. Hanadis tak beremun kepada agama. Maka di sini beda lahir Nabi Muhammad dengan lahir tanya. Lahir Nabi Muhammad nama seribu apa patung di lingkar Kaabah mandum ancu. Lahir tanya uranya dudang kembali patung. Nyu beda. Ni kalau dalam toko tu sabo-sabo toko 6-200 bawa patung nungguan. Ada tak pegah apa patung ke suot le urang ke pegah le urang hai tunggu. Ilung nyan patung ke nutuk semah. Hana ke pegah semah ngangkan semah. Yang penting na patung dalam rumah. Rahmat Allah hantruk dalam rumah tanya apabila na patung. Apalagi truk bulan Ramadan tu. Yang patung yang na badan hana ule, yang na ule hana badan patung. Mana patung ni ada taga meri tu, tetaraba. Mempat yang membuka, mempat yang jet, mempat yang lo, itu patung. Walaupun ba ada kunci Honda tabuh tu. Nyan geken patung. Nyan di sini adalah beda lahir tanya uranya dengan lahir Rasulullah. Oleh nyan geken li Rasulullah. Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Pertama kali datang agama dianggap aneh, dianggap asing, lucu tu. Watai kepegah li Rasulullah Allah yang tak semah, Allah yang hana mati, Allah udip sampai-sampai. Nyo aneh lah mulai jahiliyah. Aneh tu. Han itu meli ule. Kemudian wasayaudu ghariban kama pada. Selagi akan datang ba'akedonya itu dianggap agama Islam aneh li ule-ule. Dianggap asing, maka uranya untuk kebenaran yang tak pegah uranya kebenaran, yang tak ajak manusia uranya buat kebenaran, tapi dianggap aneh hana soli permendemu. Nekalan
bak pun agama truk masa Rasulullah apa yang terjadi urang masa jahiliyah minum arak kan hanya semata-mata untuk diminum arak urang jahiliyah, bahkan di mana dengan arak menansi judi tunggu menyojudi masa jahiliyah sebelum lahir Rasulullah adalah ngempeng judi. Habis peng puduk tanah belang bak lapak judi, habis tanah belang puduk lampu tunggu bak lapak judi, habis lampu, habis tanah belang isteri ipeduk bak lapak judi tunggu nyoduk ilmu judi. Wasayaudu ghariban, dan selagi akan datang kembali kebenaran agama dianggap aneh saban seperti semula. Yang nena urangnya judi merajalela, mabuk, zina, mencuri, korupsi, mengulang kembali dari pertama negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Wasayaudu ghariban. Pulang urangnya tunggu domino ruhlam olahraga, kaisahkan dominonya di bawah koni tu, dari main bola olahraga sampai truk buat domino pukul main bate. Jadi anu tanya urangnya yang tadi di secara agama tanu tambah main bate bele main judi nyohana libab tunggu untuk talarang urangnya urang bak kedai kopi gemain bate karena nyen karuh lam olahraga. Nyo ke yang kepegah oleh Nabi wasayaudu ghariban kama bada'a, selagi akan datang kembalilah dianggap aneh kepada agama. Padahal urangnya tunggu tak baca ayat tentang jual beli, tepehlah urang yang mekat. Tak baca ayat yang mencari rezeki, orangnya tepehlah orang yang mencari rezeki kan menurut agama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Gepahala jual beli oleh Allah, diharamkan riba, tapi orangnya riba merajalela tu riba. Berpinjam peng 1 juta, pulang 1 juta serta riba. Baik tak kenyan yang raya tu. Tanya petani tu. Orang drone yang tukar padi bijih balung 20 kilo. Tungku padi drone negatan nebi ke bijih 20 kilo, lumbuh ke bijih 20 kilo. Tak timang. Terus drone necok padi bijih yang balung nepuo. Singah neba senuka. Walaupun 20 kilo tiada neba nyan riba tu. Pakan je ke riba 20 kilo. Karena urangnya necok padi bijih singah neba senuka, walaupun kilo sip 20 je riba. Pulang yang lain. Maka bus juga ni temanyang tunggu watan ikut pengajian majlis taklim. Baik nudu watameh tengun. Hanicah oleh gurai atas kita mebut. Bila ni pegat pertanyaan. Acin ni tanya, nyo riba? Riba na ribayat tunggu. Riba tangan. Kon juk wi juk unun. Na riba fadil, riba lebih. Nabi berlekat sehari lung tukar geken jet sehari berlekat sekilo berlekat 2 kilo berlebih baru gebi tukar riba fadil lebih dia karena berbrit 2 kilo berlekat 3 kilo bahkan karena menyau berlekat 3 kilo 20 ribu menyau berlebih 10 ribu mana pegat terbenar berhebit 2 kilo 3 kilo berlekat riba. Hadirin urang si ulun tuan yang dirahmati Allah, nyokeh yang dipegah dalam ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
sungguhnya bak Rasulullah kebaikan nah mandum baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, gerak gerik Rasulullah mandumna tapi hanjit tajuk kepedoman. Nah mandum bak Rasulullah urangnya tak pegah sagai litanyo nunggu itanyo tak mekat tak pegah sabah but mekat yang sabah but yang cukup indah karena pernah gepubut li Rasulullah menansit itanyo tak gembala tak pelihara binatang nunggu yang salah sabah pekerjaan Rasulullah get tapi sistem golong tenteget yang tak pelaku litanyo urangnya Rasulullah gepelihara lumo, gepelihara kambing, kebiri, unta, hana berkeliaran tengkulam lampuh gop, menyoblo kambing blo talo peget dengu. Bek tak pegah mantang itanyo pelihara lumo yang salah sabok. Perbuatan Rasulullah, tak blo kambing hana tak blo talo, tak blo lumo merara bajalan ibaju harta gop. Puta pegah buat Nabi maka jiuh maka nyokeh kesalahan-kesalahan yang tanya pelaku uronyo mari sama-sama tak terjun tajak tak ulang kembali ke nova agama Allah pakiban yang sebenarnya be'lilah tanyo gaduh dalam awal muilah tenaga pikiran bak agama Allah subhanahu wa ta'ala iuh manteng gejuk sehat bak tubuh tanyo na tenaga sehat pikiran tanggung bak agama Allah subhanahu wa ta'ala maka di sini ke yang bahawa tajuk sabuk contoh teladan dan hikmah dengan sebab kelahiran Rasulullah tanyo selaku hamba Allah umat yang udip ba'akidamun taturi Allah tatu'uh ibadah dengan keberhasilan